Jumpa lagi di Mitra Koperasi, channel yang membahas tentang perkoperasian. Hari ini kita akan membahas mengenai filosofis koperasi. Telah hadir di sebelah saya Bapak Muhammad Asad Ali Munte. Selamat datang Pak Asad. Selamat datang. Terima kasih sudah memberikan atau menyempatkan waktunya Sama-sama untuk hadir di channel Mitra Koperasi. Terima kasih juga berkesempatan ada di Mitra Channel Koperasi yang keren kata orang. Siap. Alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai filosofis koperasi. Seperti kita tahu, semenjak Raden Widya Atmaja tahun 1896 bergerak dengan konsep koperasi, juga pada saat Muhammad Hatta datang ke Swedia tahun 1952, semuanya mencanangkan bahwa koperasi ini memang cocok dipraktekkan di Indonesia untuk kesejahteraan dengan pola kerjasama. Nah, 1 abad berlalu setelah Raden Widya Atmaja mencanangkan koperasi di Purwokerto, kondisi koperasi kita masih seperti ini aja, Pak. Beberapa kalangan melihat koperasi masih kondisi minor, usahanya tidak besar. Ada berbagai tanggapan atau ketika orang melihat perkembangan koperasi, mereka memang melihat ada banyak sekali faktor, tapi diindikasikan ada masalah dasar yang sudah dilupakan, atau bahkan ketika sekarang orang menjalankan koperasi sudah melenceng dari jalurnya. Nah, kalau ideologi yang lain mengenal manifesto, kemudian ada juga kembali ke hitoh. Nah, koperasi mengenal filosofis. Nah, berkaitan dengan itu, supaya nanti pemirsa Mitra Koperasi memahami apa sih sebenarnya filosofis koperasi itu. Kalau dari Pak Asad bagaimana Pak Asad? Ya, saya coba jawab ya. Yes, ya. Pertanyaan diawali dengan pertanyaan yang sulit. Saya kira pertanyaan kan mudah, yang sulit ya. Oke, jadi kalau kita membicarakan koperasi, saya selalu bilang kalimat pertama adalah koperasi itu kumpulan orang yang mencerdaskan. Kumpulan orang, Ya, kumpulan orang yang mencerdaskan. Kalimat ini saya simpulkan dari perjalanan 20 tahun. Jadi koperasi itu kumpulan orang yang mencerdaskan. Jadi kalau kita mau membincang tentang koperasi, kita berangkat dari filosofi dasar ini. Jadi kumpulan orang yang mencerdaskan. Nah, pertama di sini terkandung makna kumpulan orang, bahwa di sana ada orang-orang yang berkumpul dan bekerja sama. Iya, Mencerdaskan. Di sini ada nilai tambah, sehingga idealnya ada beda seseorang sebelum beroperasi dan sesudah beroperasi. Nah, kemudian ini yang membedakan koperasi bukan sebagai kumpulan uang. Kalaupun kemudian uang ada di koperasi, uang itu berposisi sebagai alat. Maka ada satu sering moto dikatakan bahwa orang penentu dan uang adalah alat bantu. Nah, di sini hal mendasar yang membedakan. Jadi kalau koperasi lahir dari kesepakatan orang-orang yang kemudian dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau harapan-harapan yang ingin mereka capai bersama melalui kerjasama. Jadi mencerdaskan itu diperoleh dengan membangun kerjasama di antara mereka. Kerjasama itu tidak identik dengan kerja bersama-sama, tetapi di sana ada distribusi peran yang saling terhubung, yang pada akhirnya mengarah pada satu tujuan,
dan kemudian mendatangkan nilai tambah pada semua orang yang terlibat dalam proses ini. Oke, sebentar Pak. Ini kayaknya mungkin biar peserta atau pemirsa itu merasa lebih mudah mencerna. Saya coba bagi. Ya, Jadi pertama, koperasi itu adalah kumpulan orang. betul. Orang kemudian mencerdaskan. Oke. Setelah itu ada yang namanya distribusi peran Ya, yang dilakukan bersama-sama. oke. Nah, apakah menurut Pak Arsad selama ini koperasi belum berpraktek seperti itu? Ya. Jadi begini. Jadi saya mau melanjutkan penjelasan awal tadi. Oke. Bahwa perusahaan di koperasi itu adalah alat, bukan tujuan. Jadi tujuannya mencerdaskan orang. Kemudian caranya mereka bekerja sama. Alatnya perusahaan. Maka perusahaan yang lahir di koperasi merepresentasikan kebutuhan atau persoalan yang ada di dalam hidup mereka. Contoh, misalnya orang-orang merasa bahwa menabung adalah baik agar kita kemudian mempunyai kemampuan merencanakan masa depan. Atau yang kedua, kita menghindarkan diri dari budaya hidup konsumtif. Maka budaya menabung ini dijadikan komitmen bersama. Nah, kalau mereka kemudian budaya menabung ini diimplementasikan, inilah yang menjadi inspirasi lahirnya simpan pinjam. Jadi simpan pinjam ini alasan kehadirannya bukan tentang putar uang, tetapi tentang membangun budaya menabung. Nah, ketika akumulasi tabungan terkumpul, mereka masuk ke agenda berikutnya menjadi manusia produktif lewat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Maka disitulah akumulasi modal ini dari tabungan tadi dimanfaatkan untuk mensupport aktivitas-aktivitas produktif personal dari kooperatif itu sendiri. Maka muncullah produk pinjam. Kedua aksi menabung dan meminjamkan ini maka dikemas dalam satu usaha yang bernama simpan pinjam. Maka sering saya katakan simpan pinjam bukan tentang uang, tetapi alat mencerdaskan orang-orang di dalamnya, baik dalam konteks menjadi membangun kemampuan merencanakan masa depan lewat menabung, atau meningkatkan produktivitas orang-orang di dalamnya lewat fasilitasi pinjaman yang bersumber dari akumulasi tabungan. Itu cara baca. Jadi koperasi bukan tentang uang, tentang koperasi kumpulan orang yang mencerdaskan. Demikian hal selanjutnya, ketika mereka merasa bahwa ternyata semua mereka punya kebutuhan keseharian. Kemudian ketimbang mereka belanja ke tempat-tempat lain, kemudian mereka bisa bersepakat gimana kalau kebutuhan kita penuhi bersama. Maka itu menginspirasi, lahirlah usaha mereka yang bernama toko atau swalayan. Nah itu yang dari filosofi kemudian mewujud melahirkan sebuah perusahaan. Maka idealnya perusahaan koperasi itu, apa yang dikerjakan perusahaan koperasi merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan dari anggota. Terima kasih Pak Adel. Jadi memang
filosofi koperasi itu sedemikian luas maknanya dan Ya, bacanya betul. luas. Pada saat kemudian para pelaku koperasi di Indonesia mendengarkan tentang filosofis, kemudian mereka merasa selama ini kita ternyata sudah menjalankan itu. Tetapi kenapa hasil akhirnya selalu berbeda dengan apa yang dulu dicita-citakan oleh Bung Hatta dan tokoh-tokoh yang lain. Tanpa bermaksud mengadili realitas, tapi keyakinan saya dari pengamatan dan kemudian saya juga sebagai orang yang berpraktek dan berproses, berjaraknya realitas dengan cita-cita ini itu menggambarkan berjaraknya praktek dengan konsepsi. Jadi orang terobsesi. Begitu dirikan koperasi, yang pertama mereka agendakan adalah mau usaha. Seharusnya yang pertama adalah berdialog bersama apa yang sebenarnya. Nah, dialog-dialog yang berlangsung secara demokratis inilah melahirkan ide usaha-usaha produktif yang mensejahterakan anggotanya. Berarti kalau kita bicara tentang filosofis, kita juga tidak bisa mengadili praktek di lapangan itu apakah sesuai atau tidak. Ya. Tetapi paling tidak secara teoritis, secara akademis kita bisa menyimpulkan bahwa memang ada proses kelahiran. Apakah bisa dibilang keliru atau cara pandangnya yang memang berbeda. Nah, kalau saya lihat, saya melihat bahwa ini persoalan pemahaman saya. Jadi memang tidak mudah mengkoneksikan kumpulan orang dengan berusaha. Sama dengan mencari nalar. Di manakah nalar koperasi itu memberdayakan? Nah, kalau ternyata kemudian tadi seperti kelahiran tokoh, maka filosofi keberadaan tokoh ini adalah menyelesaikan persoalan konsumsi mereka, kebutuhan konsumsi, sehingga dilahirkan satu tokoh yang menawarkan harga yang lebih efisien. Itu ke sana ini. Jadi memang sering dikatakan karena demikian konsepsinya, idealnya sebelum orang berkoperasi atau calon anggota dididik supaya paham itu apa koperasi, mengapa berkoperasi, dan bagaimana koperasi bekerja melahirkan nilai tambah yang menuntut semua orang bergerak bersama. Jadi orang berkoperasi tidak seperti jadi investor, setor modal terus nunggu hasilnya. Tidak, tapi semua berproses, semua terlibat dari awal sampai akhir. Ini yang saya katakan tadi, distribusi peran yang saling berhubungan pada tujuan yang sama, yang hasil akhirnya mensejahterakan semua yang terlibat. Jadi memang kalau boleh saya simpulkan, pertama, filosofi itu bagian dari cita-cita atau keinginan semua anggota koperasi di awal pendirian. Nah, pertanyaan terakhirnya kalau dari saya, apakah filosofi koperasi itu harus diwujudkan dalam sebuah, kalau sekarang ada visi misi, atau hanya sekedar nanti di awal pendirian semuanya sepakat memahami bahwa ini loh tujuan koperasinya. Oke. Saran saya pertama mereka paham dulu konsepsi koperasi tadi. Minimal apa, mengapa, dan bagaimana cara koperasi bekerja mensejahterakan anggotanya. Pahami. Sesudah semua paham, baru kita ajak mereka merumuskan visi dan misi. Karena kalau mereka merumuskan visi tanpa pemahaman ilmunya, khawatirnya visinya disesatkan. Nah, kenapa ilmu amal tanpa ilmu memberikan jalan di kegelapan?
tapi ilmu tanpa amal bagi orang yang tak. Oke, terima kasih Pak Asep. Siap. Penjelasannya bisa diterima dan mudah-mudahan mitra koperasi yang melihat channel ini juga bisa memahami. Semoga. Sehingga ke depan harapan kita adalah ini bisa membantu para pelaku koperasi Betul. dimanapun di Indonesia supaya bisa lebih memahami apa, bagaimana, dan mengapa koperasi itu didirikan. Betul. Demikian tadi cara kita hari ini. Semoga ke depan kita akan lebih banyak lagi membahas tentang perkoperasian. Sebelumnya terima kasih Pak Adat Terima sudah kasih juga Mas Hafid. hari ini. Sebuah kehormatan berada di channel ini. Terima kasih, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa bersua lagi. Siap. Terima kasih. Terima kasih, kita berjumpa di channel selanjutnya di acara yang sama tentang perkoperasian. Salam koperasi.